Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel HP Rongsok, channel yang membahas seputar dunia kerongsokan HP dari HP-HP yang rusak maksudnya. Jadi kali ini saya kedapatan barang servisan. Ada user yang datang membawa HP Vivo Y55 itu tidak bisa ngecas, tidak bisa ngecas. Banyak kasus dari Y55 tidak bisa ngecas itu biasanya dari fleksibel, bukan dari konektor. Karena untuk tipe-tipe Y55, tipe Vivo yang lain pun juga rata-rata untuk dari konektor itu sambungan ke mainboard mesin atas itu fleksibel tanpa melalui papan PCB yang tebal ya, kayak HP Xiaomi, Redmi itu pakai papan PCB mesin atas, mesin bawah itu berbeda. Tapi kalau untuk Vivo biasanya dia pakai fleksibel. Saya coba cas. Dia masuk, tetapi tidak nambah. Jadi persentasenya itu tidak bertambah, hanya 1%, 2%, nggak nambah ya, 0 aja terus. Jadi seperti ini terus, makanya HP tidak bisa dihidupkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi. Cabut casannya. Kita eksekusi pertama kali. Kita bongkar dulu SIM cardnya. Tempat SIM cardnya kita buka. Sudah. Pisahkan SIM cardnya. Kemudian lepaskan backdoor belakangnya. Backdoor belakangnya. Sekarang backdoor belakangnya. Penampakan mesinnya. Nah, karena yang mau kita lepas dan yang mau kita ganti itu adalah fleksibel dari konektor cas ini, jadi kita harus membuka penutup mesin fleksibel bawah dan juga baterai wajib kita lepas. Jadi untuk memudahkan kita lepas dulu baterainya. Baterai ada di sini. Kenapa kita harus melepaskan baterai? Karena fleksibel, nanti tadi saya jelaskan fleksibel di bawahnya itu dia ada di bawah baterai. Cabut. Kalau baterai yang belum pernah dilepas mungkin agak sulit ya. Jadi caranya kita kletek dulu kalau baterai yang belum pernah dilepas ya. Ini bagian plastik. Nah, ini bagian plastiknya. Nah, cabut baterainya dengan menarik stiker yang warna hijau ini, yang ada angka 2 ini. Ini angka 1, ini angka 2. Kalau di Vivo bisa sih seperti itu semua. Cabut aja, nah seperti ini. Tariknya ke arah sini ya. Ini otomatis dia akan narik. Jika sudah tercabut, lepas, pisahkan baterai. Dan kita lepaskan juga stiker yang di bawah, karena di situ ada
jalur fleksibel yang tadi saya bilang. Ini fleksibel cas mesin bawah. Sekarang kita coba bongkar mesin penutup koper mesin bawahnya. Pasang baut yang menempel. Ini bautnya saya terima sudah tidak lengkap, mungkin dari pernah bongkar apa pernah coba teknisi lain, mana saya tahu. Nah seperti ini. Nah ini penampakan dari fleksibel cas. Oh ini sudah lepas ini. Apakah nanti kita solder? Nanti kita solder di mesin yang baru. Ini penampakannya. Nah inilah bagian dari yang biasanya yang lemah itu adalah ini, karena dia pakai fleksibel ya. Kalau bukan pakai fleksibel bisa kita ganti, cuman konektornya aja. Nah kayak gini, konektornya aja bisa kita ganti. Tapi kalau kasus pakai Vivo Y55 yang saya sudah bongkar ini, karena kalau kita solder pun juga dia pasti akan meleleh untuk fleksibelnya. Jadi saya tidak sarankan, saya sarankan langsung ganti aja satu set ini. Untuk harganya dan untuk pembelian bisa beli juga di toko online saya. Silahkan cek di link deskripsi. Kita lepaskan saja untuk fleksibel yang lama. Nah hati-hati di sini ya, karena ini adalah LCD. LCD-nya justru ada di bawah untuk HP Vivo ini. Jadi saya sangat tidak menyarankan jika ngasal membukanya gitu. Ini hati-hati banget fleksibel LCD. Jangan sampai hanya karena mengganti fleksibel cas ini sampai harus mengganti LCD-nya juga, kan double user kan nggak mau tahu itu. User mau taunya bahwa LCD-nya itu oke, pada saat kita terima, tapi karena kecerobohan kita, karena kita tidak teliti, mengakibatkan pin konektor LCD ini putus atau misalnya ketarik. Nah seperti itu. Hati-hati betul-betul kalau dalam hal penggantian konektor cas ini. Jika sudah, tarik aja, nariknya dari arah antena ya, tarik ke sini. Jangan narik dari sini ke sini, takutnya itu tadi kita lupa melepaskan fleksibel cas ini. Fleksibel cas lagi. Konektor dari LCD. Kita tarik mengarah pelan-pelan saja. Saya tidak edit, saya tidak potong-potong videonya karena biar penonton bisa mengetahui langkah demi langkah dalam hal pembongkaran dan pemasangan. Nah, sudah terlepas. Ini adalah penampakan. Nah ini mungkin karena sudah lama ya, sudah saking lamanya, jadi karena tertekuk ini bagian ini yang sering rusak, jadi mengakibatkan jalur cas ada yang putus. Ada juga banyak teknisi yang menjumper, tapi saya tidak menyarankan karena pasti bertahan seminggu 2 minggu, nanti dia balik lagi. Menurut saya kalau pelanggannya balik lagi udah suatu kegagalan. Dia boleh balik lagi, tetapi kalau membawa handphone yang lain, jangan handphone yang sudah pernah saya servis. Apalagi kerusakannya itu juga, itu pantangan buat saya. Oke, selain saya juga bisa dibilang gagal, kasihan juga user keluar uang lagi.
Oke, ini kita pisahkan. Saya sudah membeli, memang ada stok ya, untuk fleksibel Y55 yang terbaru. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau minat bisa lihat atau beli dimanapun juga sama aja sih. Kita langsung buka, sobek aja. Nah ini dia penampakannya, sama kan, persis. Kita coba bandingkan sama persis ya. Jadi ini adalah part penggantinya, yang aslinya kita masukkan sebagai barang bukti, evidence kita ke konsumen bahwa part ini sudah diganti. Misalkan kita siapkan juga, panaskan solder, karena ada bagian yang harus kita solder. Karena untuk part pengganti itu tidak ada ini ya, alat getarnya. Ini yang membuat handphone jadi getar ini. Jadi kalau tidak ada yang baru itu, ini dari sananya memang tidak ada sensor getar, ini tidak ada. Jadi mau nggak mau kita cabut dari yang lama dan kita pasang ke yang baru, seperti itu. Dan untuk memasangnya itu gampang aja sih, hanya tinggal disolder aja. Saya biasanya sebelum menyolder yang seperti ini, saya klik sedikit untuk bagian-bagian ini, maksudnya agar timah solder itu dapat lebih mudah untuk menempel ya. Mungkin sobat-sobat bisa lebih lihat, keriknya pelan-pelan aja. Sudah mengeriknya, tinggal tunggu solder agak panas. Nah, seperti ini. Mungkin lebih enaknya masuknya seperti ini. Menurut selera aja, bagian mana yang paling mudah, sudut mana yang paling mudah. Karena mata saya sudah agak minus ya, melihat yang kecil ini saya tetap harus memfokus. Nah, yang ditakutkan kalau kesalahan sedikit aja hasilnya malah tidak bisa getar, notifikasi getar itu tidak berfungsi kan, berarti cacat ya, gagal juga. Oke, sepertinya solder sudah cukup panas. Kita tinggal solder aja. Tipis aja, nggak usah tebal-tebal, karena jangan lupa ini hanya fleksibel, bukan papan PCB, jadi sangat elastis, sangat lentur. Jadi kalau kena panas nggak bisa, sangat sensitif banget ya. Nggak berani saya lama-lama dalam menyolder part-part yang seperti ini. Kita lepaskan double tip yang memang sudah disiapkan dari pabrikannya ya, dari pembuatnya, dari makernya sudah disiapkan. Sedangkan kita dalam hal instalasi. Nah, jika sudah kita tempelkan, jangan lupa kalau sebelumnya kita pasang, kita lepaskan adalah dari sini-sini. Nah, untuk pemasangan usahakan agar presisi pasang dari sudut LCD terlebih dahulu. Itu penting.
karena itu tadi kesalahan dalam hal pemasangan LCD bisa tidak berfungsi, layar tidak nyala, itu malah merugikan Anda sekalian. Sudah, ini ada pentulannya ya, ada marking hitam seperti ini, ada marking hitam. Nah ini buat dijadikan acuan bahwa ini sudah lurus atau tidak. Sudah, tekan aja perlahan, tekan perlahan, kondisikan sudutnya, harus masuk dulu konektornya. Pelan-pelan aja karena terlalu banyak komponen di sini. Ini antena pinggir ke atas kan dulu, biar tidak mengganggu. Jika sudah agak ditekan, nah, ini juga agak ditekan sedikit aja. Nekannya itu jangan terlalu neken karena yang ditakutkan fleksibelnya patah. Sudah seperti ini. Kita ratakan bagian luarnya, nah seperti itu. Nah, pasang LCD nya terlebih dahulu sampai klik bunyi. Pasang konektor antena, jangan lupa, tanpa ini tidak akan bisa membaca kartu jaringan. Nah, sepele. Pasang, jangan lupa untuk konektor. Agak ditekan kalau kira-kira sudah pas memang jalurnya dia. Kurang kencang tadi solderannya. Biasa ya seperti ini kalau timah-timah solder PCB dilema. Butuh kesabaran ya kalau memasang seperti ini. Coba solder kembali. Kita tambahkan sedikit timah. Mohon maaf saya pakai timah cair karena timah solder saya kehabisan.
Pastikan semua bagian-bagiannya rata, rapi. Jika sudah, kita pasang untuk penutup mesin belakang. Sisihkan. Sudah presisi, kencangkan pertama kali adalah baut yang ini, karena ini yang langsung mengikat dari pin konektor cas. Karena ini banyak baut-baut yang hilang, kita ganti aja deh. Terlalu banyak memakai, kita pasang fleksibelnya konektor di atas sampai bunyi ceklip. Kencangkan kembali. Sudah, kita pasangkan plastik menutup bagian fleksibel, dan kita pasangkan baterainya kembali. Sudah, pasangkan di konektornya. Sudah bunyi ceklip. Kita coba cas. Coba masukkan casannya. Wow, langsung menyala. Kita tunggu. Nah, kalau yang tadi sebelum diganti konektornya, fleksibelnya sebelum diganti ya, statusnya itu kan selalu 0, selalu 0, baterai itu tidak pernah bertambah. Nah, ini sekarang saya coba tunggu sekitar 5 menit. Jadi 5 menit dari sekarang kita lihat apakah dia bertambah 1% atau tidak. Kalau bertambah berarti sukses. Tetapi jika tidak bertambah berarti ada kerusakan yang lain di jalur HP ini. Oke, video akan saya pause untuk sementara. Nanti kita coba lanjutkan kembali. Oke, waktu 5 menit sudah berlalu. Kini waktunya kita lihat apakah hasil akhirnya casnya nambah atau tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah, ternyata nambah. Udah ada hijau-hijaunya. Sekarang kita coba nyalakan handphonenya, karena menurut info dari yang punya, dinyalahin dia cuman kedap-kedip aja. Oke, sudah getarnya sudah main. Kita coba lepaskan aja dulu ya casannya, supaya kita bisa pasang ininya. Penutup belakangnya sambil nungguin booting dari sistem Android. Tidak ada salahnya kita pasang klem untuk baterai. Sudah terpasang klem untuk baterai. Kencangkan dengan probe. Ya, kencangkan dan bawah. Mudah-mudahan dia bisa boot up, dia bisa tidak muter-muter aja. Alhamdulillah, kita bisa ya. Dan hasilnya oke. Alhamdulillah. Hasilnya sekarang kita jajal, cas lagi. Masuk. Langsung oke. Alhamdulillah. Berarti project kali ini dinyatakan sukses. Jos gandos, kita tinggal pasang backdoor belakangnya. Pasang backdoor belakangnya. Senangnya hati bisa dapat cuan lagi. Ya, pasang kembali. Oke, alhamdulillah sukses.